ke sorotan selanjutnya, skuad Garuda Muda harus tersingkir di Piala AFF 2024 usai takluk dari Filipina pada Sabtu malam. Ketua Umum PSSI bilang akan evaluasi semua pihak. Main di Liga 2 Norwegia dari grup Alesund. Bermain sebagai tuan rumah di Stadion Manahan Solo, Timnas Indonesia mampu bermain imbang dengan Filipina di babak pertama. Namun petaka terjadi di babak kedua, Indonesia harus kebobolan dari titik 12 pas. Papan skor berubah menjadi 1-0 dan bertahan hingga peluit akhir. Hasil ini cukup bagi Filipina untuk lolos ke semifinal Asian Championship menemani Vietnam sebagai juara grup B. Kegagalan menembus semifinal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengevaluasi kinerja pelatih Sinteyong serta para pemain. Erick Thohir menegaskan bukan untuk mencari siapa yang salah. Nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi. Ya, evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Ya. Berarti coaching ada evaluasi Pak? Coaching ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Tidak lolosnya Indonesia ke AFF? Iya, targetnya kan semifinal. Target semifinal, walaupun dengan pemain muda. Meski kalah dan tersingkir dari turnamen, pelatih Sinteyong bilang terhentinya skuad Garuda di AFF bukan murni sebuah kegagalan. 예선 탈락했으니까 실패를 볼 수도 있지만 우리는 뭐 세계 대표팀 나온 것이 아니라 그런 지금 우리 세계 대표팀 나오면 무조건 우승할 수 있다. 저는 그렇게 판단하고 절대적으로 뭐 실패나 소리보다는 우리 어린 선수들한테 상당한 경험을 만들어줬다고 생각하고 있습니다. Pada gelaran Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan timnas yang berisikan mayoritas pemain muda. PSSI mengklaim tim muda terjun ke Piala AFF sebagai bagian persiapan SEA Games 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu seperti apa evaluasi PSSI usai timnas gagal menembus semifinal Piala AFF 2024? Kita akan bahas bersama manajer timnas Sumarji dan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat malam, Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih Pak Marji. Pak Marji, ya. Kalau kemarin kita terakhir berbicara atau berbincang di hari Jumat ya sebelum pertandingan, bahwa Pak Marji bilang kan semangat anak-anak sebenarnya lagi tinggi-tingginya dan ini bisa dioptimalkan di di pertandingan melawan Filipina. Tapi ya hasilnya kita sudah sama-sama tahu bahwa kita harus mengakui keunggulan Filipina. Sejauh ini evaluasi dari PSSI kepada pelatih dan pemain sudah ada, Pak? Ya, baik. Jadi begini. Turnamen AFF kemarin, terutama terakhir kita Indonesia melawan Filipina kemarin, itu boleh dikatakan kita harus menelan pil pahit ya. Kita betul-betul, saya jujur benar-benar merasa sangat-sangat ini sedih banget gitu ya. Kenapa? Karena menurut saya dan menurut tim kepelatihan, anak-anak bisa berbuat maksimal. Tetapi kalau saya melihat sebenarnya anak-anak sudah berupaya dan berusaha untuk bisa tampil maksimal. Tapi memang saya melihat ada beberapa hal yang membuat di awal-awal tim itu tidak berjalan dengan baik. Masih ada keingin cepatan cetak gol sehingga menimbulkan rasa emosi yang berlebihan, dengan bukti banyak kartu kuning yang keluar dan pada akhirnya juga kartu merah yang keluar. Itu kan juga bagian daripada sesuatu yang keingin cepetan cetak gol. Rasa sabarnya kurang dan fokusnya juga kurang, chemistry juga kurang. Ini jadi evaluasi kami dan tentu tim kepelatihan juga tentunya juga kami lakukan evaluasi. Nanti Ketua Umum juga akan memanggil tim kepelatihan, mereka juga akan dievaluasi detail berkaitan dengan soal Piala AFF kemarin, terutama kita tidak bisa lolos ke semifinal. Memang dalam pertandingan penting harus balance biasanya ya, dari skill, stamina,
lalu juga taktik ini harus seimbang. Kalau memang kita semangat tapi tidak mempertimbangkan fokus juga terkadang ya ada dispute jadinya. Nah, Anda juga sempat bilang bahwa mental dan grafik permainan anak-anak ini meningkat pada Jumat lalu. Tapi rupanya ya memang betul meningkat, tapi ada yang menganggap ini agak kebablasan dalam tanda kutip karena insiden kartu merah Ferrari begitu. Sejauh ini responsnya bagaimana Pak dengan semangat anak-anak yang sedang tinggi tapi harus seimbang juga dengan emosi begitu kira-kira? Iya, betul sekali. Jadi kemarin selesai pertandingan pun juga kita sampaikan, kita sudah terima kasih anak-anak sudah bermain luar biasa semangatnya. Tetapi semangat itu juga harus dibarengi dengan mental yang baik, kesabaran, kecerdasan, fokus, bekerja sama dengan tim yang baik. Tetapi kalau keinginan itu perseorangan dan tidak dikolektifkan dengan tim, pada akhirnya juga akan membawa tim ini dirugikan. Maka ada satu saja yang salah, pasti juga akan berdampak terhadap tim. Jadi kembali lagi bahwa kita memang perlu membuat tim ini untuk ke depan itu betul-betul harus kita berikan pemahaman yang lebih lagi berkaitan dengan soal sabar, soal fokus, itu penting sekali. Sehingga dengan mereka ada chemistry, ketemu lama dan chemistry yang baik, ya pasti ini akan ke depan akan menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Saya ke Bung Yuke dulu. Bung Yuke, catatan Anda sejauh ini soal performa timnas muda kita di AFF kemarin bagaimana? Iya, memang secara umum kita harus akui ya, para pemain kita agak kesulitan mendapatkan chemistry, menunjukkan performa terbaik, tidak stabil ya dari game pertama sampai game terakhir kemarin lawan Vietnam, naik turun gitu ya. Sempat memberikan harapan ketika lawan Vietnam, para pemain cukup disiplin bermain, tapi ketika melawan Filipina drop lagi gitu ya. Ini memang ciri khas pemain-pemain muda ya yang tidak stabil ya. Ditambah juga pemain-pemain senior quote on quote gitu yang sudah lebih berpengalaman, misalnya seperti Marcelino, kemudian Rafael Strike, kemudian juga Asnawi, Pratama Arhan, itu juga sangat disayangkan performanya juga tidak banyak menunjang ya. Padahal mereka yang diharapkan bisa memberikan banyak bantuan ke adik-adiknya yang baru debut di timnas senior di event ini. Tapi inilah sepak bola ya, kadang-kadang kita sudah persiapkan sematang mungkin ya, seperti kemarin saya juga optimis sekali anak-anak ini pasti akan bisa menang gitu ya. Tapi ada saja hal detail yang itu di luar dari kuasa kita. Tiba-tiba kartu merah, tiba-tiba bola kena tangan dulu jadi penalti, yang kayak gitu-gitu yang tampaknya kita kurang antisipasi ya. Sebenarnya kalau kita lebih tricky lagi ya, mestinya itu di saat pertandingan berjalan kita harusnya ngintip juga pertandingan di sebelah tuh. Karena saya nonton tuh 2 layar ya. Itu Vietnam itu golnya tuh babak pertama 1-0, 2-0. Kita harusnya melihat juga, oh nih posisinya kalau kita situasi seperti imbang saja gitu misalnya, kita nggak perlu terlalu ngoyo mengambil resiko untuk bermain over offensive gitu ya. Karena kita tahu kita tuh sangat rentan, sangat counter. Tapi ini saya lihat di sebelah kiri nih, Vietnam golnya nambah terus sampai 5. Kita ini malah makin panik gitu, bukannya makin tenang, malah makin panik gitu. Ini kan persoalan kematangan ya, namanya juga pemain muda, makanya harus sering-sering diingatkan, sering-sering istilahnya didampingi gitu ya, supaya mereka lebih smart lagi. Karena yang tahu di lapangan kan itu ofisialnya dan pelatih yang pasti memberikan instruksi. Misalnya saya kasih contoh ketika kita Coach Nova ya di U17 saat melawan Australia kan, itu kan sempat juga ramai di publik tuh. Kita katanya mainnya sengaja nggak menyerang gitu ya. Padahal itu juga dikasih tahu sama ofisial di sebelah bahwa pertandingan Qatar sama mana gitu yang di sebelahnya itu menguntungkan kita kalau kita imbang gitu. Jadi kita mainnya agak pasif kan. Nah ini kan turnamen ya, maksud saya turnamen itu nggak perlu harus oportunis, nggak perlu harus pragmatis, tapi oportunis. Melihat lawan yang udah seperti itu, kita dengan imbang aja misalnya udah aman, nah kita ngapain ngoyo gitu. Kita main safe aja, kecuali Vietnamnya ngalah di sebelah ya. Nah baru kita bisa kejar itu. Saya kira hal itu yang kurang dipikirkan. Ada hal-hal yang non teknis di lapangan ya yang harus juga namanya turnamen yang harus juga dipikirkan. Tapi gini, untuk teknis permainan sendiri Bung Yuke, yang harus diperbaiki paling krusial apa? Karena STY sendiri, Coach Sin sendiri selalu komplain bahwa soal dasar kemampuan dasar pemain ini juga harus disematkan dengan baik. Tapi sepertinya belum puas STY soal itu. Sejauh ini bagaimana? Apa yang paling krusial untuk diperbaiki?
Ya kalau dari sisi performa kita tahu bersama ya, Coach ST ini kan suka ganti-ganti formasi. Ya. Itu memang udah jadi cirinya dia lah. So far so good sih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kemudian macet, nah itu jadi masalah. Oke. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi bahan koreksi. Kalau kita ingin menurunkan tim muda, itu persiapannya harus panjang. Nggak bisa pendek kayak kemarin. Karena pemain-pemain kita itu nggak seperti pemain-pemain Eropa. Mereka sudah matang dari usia kecil, dari usia dini, di kompetisi yang mapan gitu. Kita ini kan praktis baru diurus itu di usia 16 tahun. Ya. Misalnya EPA itu dimulai 16 tahun. Kemarin Garuda Select 16 tahun. Di Eropa tuh dari usia 10, 11, bahkan lebih kecil lagi udah berkompetisi di jenjang elit. Jadi dari situ kita udah kelihatan kalau tim muda ini kalau main di level yang tinggi, dia harus berkumpul bersama. Yang ketiga, kita kan nggak ditargetin apa-apa sebenarnya di awal. Kenapa setelah kita kena pressure, tiba-tiba targetnya jadi semifinal loh. Kok jadi berubah gitu loh. Oke. Jangan dong anak usia gini dibebani gitu. Oke. Nah, ini saya ke Pak Marji lagi. Kita sudah lupakan saja lah ya, tidak perlu berkutat pada kegagalan kemarin, tapi kita menatap lagi ke depan, masih ada SEA Games, masih ada Asian Cup. Nah, untuk SEA Games yang terdekat 2025, nanti skuad yang dipertahankan akan tetap ini atau akan ada scouting lagi dari Coach Shin dan stafnya dan staf kepelatihan, Pak Marji? Baik, ya baik begini. Jadi memang sebenarnya AFF ini kan boleh dikatakan, kalau saya mengatakan ya jujur ya, ini adalah sasaran antara gitu. Karena memang yang kita persiapkan, ini kan skala prioritas ya. Ini kan skala prioritas. Prioritas kita itu adalah SEA Games dan ASEAN ya, dan Piala Asia ya. Sehingga dengan mempersiapkan anak-anak ini jauh-jauh hari, seperti tadi disampaikan Bung Yuke kan, tidak bisa mengumpulkan anak-anak dalam waktu yang dekat, terus kita harus bisa prestasi. Ini rasanya sesuatu yang tidak mungkin gitu loh. Jadi dengan kejadian yang sudah ada ini, kita sudah bisa tahu bahwa kalau mau prestasi, dan pasti kita harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Salah satu diantaranya adalah dengan cara kita mempersiapkan jauh-jauh hari seperti ini. Dan tentunya nanti skuad yang ada pasti juga yang kita persiapkan saat sekarang ini tinggal mungkin nanti ada beberapa tambahan. Ada beberapa tambahan dan juga ada beberapa kalau misalkan, ya sekali lagi nih kemarin juga kita pesankan kepada para pemain, mereka harus dapat bermain di klubnya sehingga ketika nanti kita mau manggil itu tidak kesulitan. Tetapi kalau di klubnya tidak dijadikan skuad inti, pasti juga akan kesulitan kita untuk manggil. Itu makanya kemarin sebelum pulang itu kita sampaikan kepada para pemain agar betul-betul ketika kembali ke klub harus mempertahankan performa yang ada, performa lebih baik dan jadi pilihan utama untuk bermain di klub sehingga nanti pada prioritas kita yang utama SEA Games dan Piala Asia itu betul-betul ya ini lagi yang dipanggil gitu. Mungkin ada tambahan kayak contoh misalnya Jill Raven dan lain sebagainya yang memang betul-betul di klubnya itu memang muncul moncer. Ya, karena kalau untuk chemistry lebih baik ya mempertahankan pemain yang sudah ada dengan memperkuat chemistry-nya. Tapi catatannya itu tadi, Bung Yuke, kalau untuk pemain-pemain yang akan dipertahankan dari AFF ya kompetisi lokalnya juga harusnya diperbaiki dengan positif. Bagaimana analisis Anda soal itu? Singkat aja, Bung Yuke. Sudah barang tentu ya. Sebenarnya ini kalau saya pribadi saya bersyukur nih kita gagal nih. Jadi ada pelajaran besar ya. Dari konteks positif supaya kita tahu ternyata memang level kita itu baru segini sebenarnya. Gap kita tuh dengan senior sangat jauh. Jadi gimana caranya kalau mau mengedepankan memprioritaskan pemain muda menjadi masa depan kita harus siapkan slot mereka di kompetisi lebih banyak. Kalau sekarang jatahnya kan cuma satu pemain doang yang wajib untuk turun di Liga 1 dari U22. Tambahin dong jadi 2. Pemain asingnya 8. Ya kan kenapa pemain mudanya nggak mau ditambahin 2 atau 3 gitu. Kalau kita memang prioritasnya mau mengedepankan pemain muda. Dan yang berikutnya jangan lupa pemain muda ini di Indonesia itu berbeda dengan di Eropa. Kalau di Eropa 2-3 hari karena mereka udah mantap di kompetisi usia dininya, usia mudanya. Kalau kita nggak bisa, harus hitungan bulan. Kalau kemarin kita datang itu pertama kali melatih kita, itu kan testingnya di Turki, di di Spanyol berbulan-bulan gitu kan. Kok ini cuma seminggu terus ditargetin harus semifinal.
Ya tolong gitu loh. Ini bukan pemain senior gitu. Saya melihat Bung Yuke dan Pak Marji ada frekuensi yang sama, bahwa pemain-pemain di liga lokal juga harus dioptimalkan untuk membangun chemistry. Itu juga penting sekali di liga lokal, tidak hanya di timnas. Nah kalau gitu pesannya Pak Marji dengan Bung Yuke ini sama sebenarnya ke PSSI. Ayo dong PSSI juga tekan ke liga-liga klub-klub di liga lokal. Coba kasih kesempatan terhadap pemain-pemain muda yang tampil di Piala AFF ini supaya juga mereka mengasah kemampuannya dengan baik dan punya chemistry dengan baik. Baik, terima kasih manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji dan juga analis sepak bola Bung Yusuf Kurniawan telah berbagi perspektifnya. Maju terus sepak bola Indonesia ke depan. Kita doakan nanti juga di kompetisi-kompetisi lainnya akan bersinar Garuda Muda kita. Terima kasih Pak, selamat malam, sampai jumpa lagi. Malam, terima kasih. Terima kasih Pak Yuke. Terima kasih.